Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hastati SPD, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Biren. Saya bertugas di SMA Negeri 3 Biren. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan rekan saya, Ibu Maisarni, yang mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 3 Biren. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sangat baik. Baik Bu ya, sehat ya? Ya, sehat. Alhamdulillah, semoga kita sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah Ibu, pada hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan Ibu dengan tujuan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti di kelas, waktu saya melakukan observasi di kelas atau supervisi akademik, dan selanjutnya tujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dengan tujuan sebagai persiapan awal untuk mempersiapkan diri Ibu sebagai pemimpin pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri nanti waktu melakukan proses pembelajaran sehingga membuat pembelajaran itu yang berpusat kepada murid. Ya Bu, dari percakapan hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama di sini materi yang Ibu ajarkan atau arti ekspresi. Kira-kira materi apa yang Ibu ajarkan Bu? Saya akan memberikan materi pelajaran tentang teks biografi. Teks biografi Bu ya. Mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya sudah materi tadi yang Ibu ajarkan. Selanjutnya kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai apa Bu? Ya, tujuan pembelajarannya itu menganalisis aspek struktur dan kaidah kebahasaan teks biografi. Berarti tujuan pembelajarannya itu nanti Ibu akan melihat aspek struktur dan kaidah kebahasaan biografi ya, teks biografi. Selanjutnya Bu, kira-kira area pengembangan seperti apa yang Ibu capai Bu? Ini dari area pengembangan itu ada aspek pengetahuan ya Bu ya, yaitu mengembangkan kemampuan siswa mengenai analisis struktur dan kebahasaan secara jelas. Sedangkan aspek keterampilannya itu kita akan melihat penggunaan tanda baca, kemudian penggunaan pronomina di dalam kalimat, kemudian penggunaan kata kerja, tindakan itu di dalam kalimat. Bagaimana mereka apakah terampil dalam menggunakan kata pronomina ataupun kata kerja tindakan di dalam kalimat seperti itu. Secara jelasnya dengan langkah-langkah yang mudah dipahami dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu sesuai dengan kebutuhan siswa, dengan gaya belajar mereka yang berbeda juga, serta mengintegrasikan kompetensi emosionalnya, dan saya juga mengembangkan karakter murid berdasarkan nilai-nilai positif sehingga tercipta budaya positif di kelas. Bagus sekali Bu ya. Bu, berarti area pengembangan yang ingin dicapai yaitu yang pertama dari segi pengetahuan, kemudian keterampilan, di mana ini sudah dengan jelas, secara jelas langkah-langkah yang mudah dipahami dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di sini dengan melihat kebutuhan belajar murid, dan selanjutnya Ibu akan mengintegrasikan pembelajaran emosional di dalamnya Bu ya. Dan selanjutnya juga akan mengembangkan karakter murid ya, berdasarkan nilai-nilai positif yang tentunya nanti akan menciptakan budaya positif yang ada di dalam kelas ya. Baiklah Bu, selanjutnya strategi apa Bu yang nanti akan Ibu kembangkan di dalam kelas? Strategi pembelajarannya seperti apa Bu? Pertama sekali saya akan menyusun rencana pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian saya akan membagi kelompok yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian model pembelajaran yang saya gunakan adalah discovery learning. Kemudian metodenya adalah diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Ibu, berarti di sini strategi yang ingin digunakan nanti dengan menyusun rencana pembelajaran yang berdiferensiasi, sekaligus di dalamnya mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dan dengan membagi kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka. Selanjutnya model yang Ibu gunakan itu discovery learning, dan metodenya diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Itu ya.
Selanjutnya Bu, media yang ingin Ibu persiapkan seperti apa Bu nanti? Saya akan mempersiapkan laptop, InFocus, Iya. kemudian LKPD, buku paket tentunya. Ya. Jadi medianya supaya ini media yang kita gunakan ini supaya nanti berjalannya proses pembelajaran yang akan kita lakukan di dalam kelas ya. Itu adanya laptop, InFocus dan lain sebagainya yang menurut Ibu akan bisa Ibu pergunakan nantinya. Terus selanjutnya Bu, kira-kira Bu kapan ini bisa saya observasi di kelas atau supervisi akademik, kira-kira ke tanggal berapa Ibu, hari apa, kemudian kelas berapa dan jam keberapa? Ya. Insya Allah nanti hari Senin, itu tanggal 29 Mei, Ya. kemudian di kelas 10C, berikut jamnya itu jam ke-5-6. Oh iya, kalau Bu nanti insya Allah Bu, berarti pada hari Senin nanti tanggal 29 Mei, bertepatan hari Senin ya Bu ya, nanti saya akan melakukan observasi di dalam kelas. Dan selanjutnya kira-kira Bu, dari hasil observasi kita hari ini apa yang bisa Ibu dapatkan? Saya mendapat masukan atau gambaran untuk kelancaran pembelajaran yang akan saya laksanakan menjadi lebih mudah, lebih terarah, terutama terhadap langkah-langkah dan strategi yang akan saya lakukan di kelas nantinya. Iya Bu, berarti di sini Ibu akan dapat menjadi bahan masukan Bu ya, apa yang sudah kita lakukan pra observasi ini, kemudian selanjutnya bisa menjadi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik ya. Ya insya Allah berarti Bu, hanya ini yang bisa saya lakukan hari ini dengan percakapan pra observasi. Selanjutnya insya Allah nanti hari Senin saya akan melakukan observasi di dalam kelas bersama dengan Ibu Basarni. Bu, baiklah, inilah hasil pra observasi kami. Insya Allah nanti pada hari Senin saya akan melakukan observasi dengan Ibu Marsarni dengan mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baiklah, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli timpang. Jangan lupa membeli itik. Apa kabar anak ibu yang tampan dan cantik? Baik. Baik. Bagaimana hari ini hadir semua? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Ada beberapa buah. Ya, siapa yang tidak hadir? Raja. Raja Pak Levi, bagaimana kabarnya? Apakah ada berita sakit atau isi? Ada. Ada 2 orang ya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, mana ketua kelasnya silakan dipimpin doa sebentar. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Ibu ingin kalian itu berbagi cerita, ya. Ibu kasih waktunya 1 menit. Itu kalian itu bercerita sesama teman sebangkunya. Ceritakan pengalaman kalian ketika berangkat dari sekolah, dari rumah tadi menuju ke sekolah. Nah, ibu kasih kesempatan untuk kalian itu bercerita selama 1 menit. Silakan. Nah, ibu cerita terus 1 menit waktunya. Ini juga sama, bercerita. Yes, sudah. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian ceritakan barusan sesama teman. Silakan maju. Siapa yang mau tampil? Ya, silakan maju ke depan. Ya, tepuk tangan untuk yang lain.
kalian nanti ketika kalian berangkat dari rumah menuju sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi, Rina tuh lambat bangun, padahal kan nggak begadang. Salah subuh aja tinggal. Bangunnya udah jam 7:18, kan terlambat banget kan? Iya. Terus diteriaki mama gitu, Rin bangun, nggak sekolah, bilang gitu kan? Dah bangun. Rina kira masih awal. Rina kira dulu dong. Rina kira masih awal, ya udah duduk lagi. Cepet dah jam 7. Bohong, kan? Nggak bangun. Nggak percaya udah mama tinggal. Terus terus kan, dah pas Rina tengok HP beneran, udah lambat. Ya udah, buru-buru Rina buka pintu sampai kejedot pintunya sama cuk gitu kan? Ya ada cuknya ya. Tanya kan, suara ini sama cuk. Terus Rina mandi, sampai Ando mandi semua, nggak sempat jalan, pakai baju. Pas di jalan bocor lagi banyak. Sampai sini udah pintu gerbangnya udah tutup. Terus lama nih kayak tunggunya sampai Pak Sabta bilang nggak masuk dulu, tunggu dulu. Pas nyampe Urina baru ditanya kenapa, minta penjelasan. Dia bilang lambat bangun. Terus dibilang jangan diulangi lagi ya. Iya, terus kasih masuk deh. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Baik, terima kasih. Hari ini kita belajar tentang biografi ya. Kira-kira masih ingat apa itu biografi? Coba tunjuk tangan, ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat apa itu biografi? Ya, silakan. Biografi adalah karya sastra yang berisikan riwayat hidup seorang tokoh yang dianggap penting oleh masyarakat tertentu. Penulisan biografi umumnya untuk menyampaikan sesuatu hal yang sifatnya istimewa yang dimiliki oleh seorang tokoh. Ya, biografi itu bukan karya sastra, tetapi itu karya nyata berupa fakta. Memang bentuknya cerita, tetapi bentuknya berupa fakta, bukan cerita, ya. Salah, itu bukan sastra, tetapi nyata, fakta. Kalian itu bercerita tentang masalah riwayat hidup kalian, tapi bukan cerita fiktif, tetapi itu fakta adanya, ya. Baik, kalau demikian, ini tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama adalah setelah kalian proses pembelajaran ini berlangsung, kalian diharapkan dapat menganalisis aspek makna, struktur, dan kebahasaan dalam teks biografi. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, itu menceritakan kembali isi teks biografi, baik lisan maupun tulisan. Nah, sekarang kan kita udah mengetahui apa itu struktur teks, apa itu kaidah kebahasaan. Nah, sekarang untuk melanjutkan tugas itu kita bagi kelompok sesuai dengan kelompok yang udah dibagikan minggu yang lalu. Coba sekarang duduk masing-masing per kelompok ya. Apa saja pertanyaan semantiknya? Yang pertama ada orientasi. Apa saja yang masuk dalam orientasi? Siapa yang tahu? Masuk ke dalam orientasi itu identitas dari tokoh. Kemudian peristiwa penting, kan setiap biografi itu punya peristiwa penting dalam kehidupan sang tokoh. Kemudian yang ketiga ada reorientasi. Apa itu reorientasi? Ya, ya, itu bisa berupa kesimpulan. Reorientasi itu bisa berupa kesimpulan. Nah, oke, sekarang kita saksikan video yang berhubungan dengan Bapak Jokowi. Perhatikan videonya yang dibuat. Perhatikan video, nanti tentukan mana orientasi, mana peristiwa penting, dan manakah yang maksud dengan reorientasi dalam video Bapak Jokowi. Lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 21 Juli 1961 dari pasangan
Noto Miharjo dan Sujiatmi Noto Miharjo. Jokowi adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Jokowi dibesarkan dari keluarga sederhana. Bahkan dia mengalami beberapa kali pindah rumah karena tempatnya ahli busuk. Berasal dari keluarga yang sangat sederhana, membuat Jokowi merasakan hidup yang sulit dan keras pada masa kecilnya. Pada saat ia duduk di sekolah dasar negeri 111 Tirtoyoso, Surakarta, Jokowi telah menjadi seorang kuli panggul, ojek payung, dan pedagang. Hal tersebut ia lakukan hanya untuk membiayai kebutuhan sekolahnya hingga makan sehari-hari. Pada usia 12 tahun, Jokowi memutuskan untuk bekerja di perusahaan kayu sebagai tukang gergaji. Keahlian tersebut didapatnya dari ayahnya, yaitu Noto Miharjo, yang juga berprofesi sebagai tukang kayu. Di masa kecilnya, Jokowi juga telah merasakan pahitnya penggusuran ketika rumahnya 3 kali terkena penggusuran. Setelah lulus sekolah dasar, ia masuk di SMP Negeri 1 Surakarta, kemudian melanjutkan sekolahnya di SMA Negeri 6 Surakarta. Pada masa kuliah, Jokowi akhirnya diterima di jurusan Kehutanan Universitas Gajah Mada. Di sana ia belajar keahlian mengenai kayu, teknologi pengolahannya, serta pemanfaatannya. Setelah menyelesaikan kuliahnya pada tahun 1985, Jokowi akhirnya menikahi Iriana pada tanggal 24 Desember 1986 di kota Solo, yang kemudian memberinya 3 orang anak bernama Gibran Rakabuming, Kaisang Pangarep, dan Kahiyang Aini. Di tahun yang sama, Jokowi pun merantau ke Aceh untuk mencari pekerjaan. Di sana ia bekerja di salah satu BUMN, PT Kertas Kelap Aceh. Namun karena merasa tidak nonton video pembelajaran tentang biografi Bapak Joko Widodo. Nah, sekarang tugas kalian adalah untuk mengerjakan apa yang maksud dengan apa saja termasuk di dalam struktur teks biografi. Ya, silakan isi waktunya 10 menit untuk mengisi data apa yang sudah. Waktunya 10 menit, kemudian nanti presentasi ke depan ya. Kelompok. Hasil apa diskusinya sudah selesai. Sekarang giliran kalian itu adalah mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kalian ke depan. Ibu persilakan untuk kelompok 2 maju ke depan, mempresentasikan struktur teks biografi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kami tentang struktur teks orientasi. Joko Widodo lahir di Rumah Sakit Minulyo pada tanggal 21 Juni 1961. Ia mempunyai ayah bernama Noto Miharjo dan ibu yang bernama Sujiatmi. Jokowi merupakan anak pertama atas sulung dan mempunyai 3 orang adik perempuan, yaitu Lid Sriantini, Hidayati, dan
Titi Riawati. Ayah Jokowi bekerja sebagai penjual kayu dan bambu di sekitar bantaran Kaf Karanganyar, Solo, sehingga bisa dikatakan kehidupan Jokowi itu jauh sekali dari kata mewah. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ikut saya? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Nah, sekarang giliran kelompok 3. Kelompok 3 itu akan membahas tentang peristiwa penting dalam teks biografi, termasuk dalam teks struktur juga teks biografi juga. Silakan tampil untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami akan presentasi hasil kerja kelompok kami yang berjudul peristiwa penting tentang video Pak Joko Widodo. Jokowi selalu berusaha untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada adik-adiknya sehingga ia menjadi panutan bagi seorang adik perempuannya. Bisnis mebel yang dimiliki oleh Jokowi bisa dikatakan merupakan bisnis yang tidak diperoleh dengan mudah dan membutuhkan kerja keras untuk membangun bisnisnya menjadi lebih maju. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3 yang telah berusaha menampilkan yang terbaik tentang peristiwa yang ada di dalam teks biografi Bapak Jokowi. Baik, semua diskusi kelompok kita telah menampilkan yang terbaik bagi kelompok mereka. Nah, apa yang disampaikan oleh kelompok 2 dan kelompok 3 itu benar adanya, bahwa orientasi itu adalah identitas seorang tokoh yang harus disampaikan dalam teks biografi. Apa saja yang masuk ke dalam identitas tokoh, yaitu siapa namanya, kemudian tanggal berapa dia lahir, dan keluarga seperti apakah Bapak Jokowi itu berasal. Nah, itu sudah masuk ke dalam orientasi. Nah, kemudian untuk kelompok 3 juga benar, yaitu produksi mebel itu tidak langsung jadi. Mereka itu membuat usaha mebel, tetapi perlu usaha keras yang dijalankan oleh Bapak Jokowi mulai dari jatuh bangunnya Bapak Jokowi sehingga menghasilkan perusahaan mebelnya. Terima kasih untuk anak kami yang telah berusaha semaksimal mungkin untuk menampilkan yang terbaik untuk semua kelompoknya. Tepuk tangan untuk semuanya. Duduk seperti biasa. Nanti bedanya diskusi kelompok sudah, penguatan terhadap jawaban kalian juga sudah. Nah, sekarang giliran kalian itu adalah menganalisis kaidah kebahasaan tentang teks biografi Bapak Joko Widodo. Boleh dalam bentuk video, boleh dalam bentuk poster, juga boleh dalam bentuk narasi. Narasi itu tahu seperti cerita, ya. Jadi kalau misalnya ada yang tidak menggunakan HP, maka boleh bentuknya dalam bentuk narasi atau bentuk cerita. Yang punya HP boleh pilih bentuknya Canva, boleh KeyMaster juga boleh, Capcut juga boleh. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Hah? Ada kan aplikasi itu semua? Ada. Nah, dari pembelajaran kita, Ibu akan mengadakan evaluasi terhadap pembelajaran kita pada hari ini, yaitu apa yang kita evaluasi, yaitu tentang kaidah kebahasaan teks biografi. Itu boleh kalian tulis secara narasi. Kalau dalam narasi itu boleh kumpul sekarang atau besok pagi. Kalau misalnya dalam bentuk video, boleh kalian kumpul kapan siapnya. Nanti malam siap, silakan dijapri Ibu, dikumpul terus melalui WA, ya. Kalau misalnya yang udah dalam bentuk narasi tulis tangan, boleh besok pagi sudah tersedia di meja ini. Oke?
Berikutnya kita simpulkan bahwa pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang struktur teks geografi. Yang pertama tentang orientasi, yang kedua tentang peristiwa penting, dan yang ketiga adalah reorientasi. Udah. Baik, setelah pembelajaran kita berakhir pada hari ini, Ibu ingin bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran kita berlangsung? Silakan kalian tulis emot kalian melalui fitur yang ada di sama Ibu bagi satu-satu per orang. Silakan tulis emot kalian. Nanti ditempel di papan. Setelah pembelajaran kita berakhir, Ibu ingin kalian itu salah satu dari kalian untuk mengutarakan apa sih, bagaimana reaksi kalian terhadap pembelajaran kita pada hari ini. Silakan, siapa yang mau? Ya, silakan. Oke, sebelumnya pembelajaran hari ini bagi saya cukup menyenangkan karena itu tadi kita kan belajar tentang biografi melalui tokohnya Pak Jokowi. Di situ saya sangat senang soalnya bisa mengetahui kehidupan Pak Jokowi sebelum dia sukses. Pak Jokowi juga enggak gimana ya, enggak dari keluarga yang berada seperti kita juga. Intinya kita dapat motivasi karena kita orang yang sederhana, bisa lah untuk semangat untuk raih cita-cita masa depan. Nah, intinya saya senang. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Anakku lain. baiklah. Keadaan hari ini juga Ibu merasa sangat senang mengajari kalian karena semua siswa itu aktif dalam memberikan tugasnya, memberikan pendapatnya, semuanya aktif. Terima kasih untuk kalian semuanya. Kemudian sampai di sini yang ini dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita pulang, kita baca salawat terlebih dahulu. Ini ketua kelasnya. Boleh, Kak? Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasati SPD CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Bilir. Saya bertugas di SMA Negeri 3 Bilir. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan melakukan rangkaian supervisi akademik pada tahap ketiga, yaitu pasca observasi. Yang sebelumnya saya sudah melakukan pra observasi dan observasi di kelas bersama rekan saya, Ibu Maisami SPD, yang mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan alhamdulillah pada hari ini kami didampingi oleh pengajar kami, yaitu Ibu Leli Mahdina SPD MSM. Dan saya selanjutnya akan melakukan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Maisami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Semoga kita sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Ibu, pada kesempatan hari ini saya akan melakukan pasca observasi yang bertujuan untuk merefleksikan kira-kira apa kendala atau hal-hal positif yang sudah Ibu lakukan di proses pembelajaran kemarin. Dan kemudian jika ada kendala yang Ibu hadapi, kira-kira rencana atau tindak lanjut ke depannya apa yang Ibu lakukan. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Maisami. Baik Bu, sudah siap Bu? Siap ya. Pertama Bu, bagaimana perasaan Ibu ketika saya supervisi atau saya mengamati proses pembelajaran yang sudah berlangsung di kelas kemarin? Awalnya ada rasa was-was dan takut jika
pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya susun. Namun akhirnya saya senang dengan proses pembelajaran berdiferensiasi pembelajaran yang saya lakukan. Baik, di sini berarti awalnya Ibu merasa was-was Bu ya, mungkin merasa panik, aduh supervisi ada orang di belakang pasti ini ya, perasaannya grogi ya. Kemudian seiring berjalannya waktu proses pembelajaran, Ibu sudah bisa menerapkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Yang tentunya di sini dalam pembelajaran berdiferensiasi Ibu sudah mengintegrasikan pelajaran sosial emosional. Kemudian Ibu juga sudah bisa mengetahui kebutuhan belajar mendidik ya, begitu Bu ya. Terus sekali, kemudian pertanyaan kedua Bu, apakah pembelajaran yang Ibu melakukan, yang sudah dilakukan itu sudah sesuai dengan rencana yang Ibu rencanakan sebelumnya Bu? Alhamdulillah sudah. Sudah ya. Proses pembelajaran yang berdiferensiasi Ya. dengan mengintegrasikan proses pembelajaran sosial emosional, Ya. dan selanjutnya saya dapat memetakan kebutuhan siswa dengan gaya belajar mereka masing-masing. Alhamdulillah, berarti di sini di rancangan yang sudah Ibu rancang itu pembelajarannya sudah sesuai seperti rancangan yang Ibu rancang sebelumnya ya. Di mana di sini Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di dalamnya. Dan di sini Ibu sudah bisa memetakan ya, memetakan kebutuhan belajar murid sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Bagus sekali Bu ya. Oke Bu, selanjutnya kira-kira Bu, apa kendala yang Ibu rasakan pada saat melaksanakan pembelajaran di kelas kemarin? Ya. Kendala yang saya rasakan itu dalam menghadapi karakter siswa yang berasal dari latar belakang yang sangat berbeda, Ya. siswa yang beragam dengan yang sesuai dengan kebutuhan siswa, yaitu saya menyiapkan ide pembelajaran, link-link materi yang relevan, serta buku bacaan yang sesuai dengan mereka. Alhamdulillah siswa yang tadinya kurang semangat jadi termotivasi dengan pembelajaran yang saya lakukan. Berarti tentunya di sini ada kendala Bu ya, karena kita harus melihat berbagai karakter murid dari latar belakang mereka yang berbeda, kemudian kebutuhan belajar mereka juga beragam ya, secara heterogen. Kemudian di sini seiring sudah Ibu lakukan pembelajaran di kelas kemarin, berarti Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Di sini Ibu sudah berarti bisa melihat materi yang sesuai dengan belajar mereka, kemudian metode pembelajaran, media pembelajaran, dan video-video pembelajaran yang menarik, sehingga murid di kelas itu tidak bosan ya, terus semangat dan tidak mudah ngantuk ya. Bagus sekali Bu. Kemudian selanjutnya Bu, apa Bu tindakan atau rencana tindakan yang akan Ibu lakukan ke depannya agar proses pembelajaran ke depannya yang ingin Ibu lakukan nanti itu sesuai dengan apa yang Ibu inginkan? Saya akan menggunakan metode pembelajaran yang menarik bagi siswa, kemudian menggunakan video pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, dan akhirnya saya akan membiasakan atau konsisten dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga pembelajaran rasa akan lebih menarik. Bagus sekali. Berarti rencana Ibu selanjutnya di sini Ibu akan menerapkan berbagai metode pembelajaran ya yang sesuai dengan materi yang Ibu ajarkan. Kemudian di sini Ibu juga selalu konsisten ya Bu, konsisten dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang di dalamnya tentunya Ibu jangan lupa harus Ibu integrasikan pembelajaran sosial emosional di dalamnya. Ibu, mungkin pertanyaan yang terakhir Bu ya. Bagaimana Bu tanggapan Ibu terhadap kegiatan supervisi ini? Saya sangat senang. Yang jelas saya punya ilmu baru, tambah ilmu baru. Kemudian dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu saya juga mendapat masukan, mendapatkan saran sehingga bisa memperbaiki proses pembelajaran yang akan saya lakukan di depannya. Iya, bagus sekali Bu ya. Jadi di sini Ibu merasa senang, alhamdulillah sekali, kemudian semangat, kemudian dari hal-hal ini Ibu bisa mendapatkan saran dan masukan yang membangun Bu ya.
pandemi, Ibu memperbaiki proses pembelajaran Ibu ke depannya. Semoga selalu konsisten, tetap semangat melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang bisa berpihak kepada muridnya agar murid kita senantiasa belajar selalu menyenangkan dan selalu termotivasi, selalu semangat dalam pembelajaran. Alhamdulillah Bu ya, dengan proses pasca observasi sudah selesai. Di sini bagaimana kira-kira perasaan Ibu? Perasaan saya sekarang sudah lega, apalagi saya menambah ilmu banyak sekali dari Ibu atas saran dan pesan dan saran yang Ibu sampaikan kepada saya. Alhamdulillah saya sangat membantu. Nanti ke depannya saya akan konsisten menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, semoga Ibu terus semangat ya, terus meningkatkan terus konsisten dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang tentunya kita di sini berpikiran harus berpihak kepada siswa. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu kepada kami sudah mendampingi kami dalam melakukan pasca observasi. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih Bu. Demikian rangkaian supervisi akademik yang sudah didampingi oleh PT kami, Ibu Leli Marlina SPD MSM, dan rekan sejawat kami, Ibu Marsani SPD yang mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.